manusia menginginkan keselamatan. Keselamatan kita di dunia bukan asuransi dengan kali-kalitasannya, bukan pula BPJS atau Jiwasraya. Bahkan, menggunakan helm dan kelengkapan berkendara belum tentu menjamin kau selamat. Tak ada yang bisa menjamin keselamatan kecuali Tuhan semata. Keselamatan jiwa dan raga datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dialah penentu atas segalanya. Tuhan memberikan kita hati untuk dijaga. Hati yang menemani kemanapun kita pergi. Kebersihan hatilah yang menentukan baik atau buruknya manusia. Hati yang bersih dan suci adalah hati yang selalu mengingat siapa Tuhannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Hati yang bersih adalah hati yang tawadu, hati yang selamat dari rasa sombong, iri, dan juga dengki. Ia adalah hati yang tulus ikhlas, memperuntukkan ibadahnya hanya kepada Tuhan semata. Hati seperti itulah yang membuka jalan menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ati suci marganing rahayu. Artinya, hati suci menjadi jalan menuju keselamatan, baik jiwa maupun raga. Kami orang Jawa percaya, siapapun yang menjaga hatinya tetap suci, maka keselamatan akan menyertainya. Kalimat tersebut juga mengajarkan agar kita selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa. Dalam konteks bahasa, kesucian dapat diartikan bermacam-macam, seperti keikhlasan, kebaikan, kejujuran, ketulusan, dan kemurahan hati. Bagi orang Jawa, hati adalah isi manusia yang menjadi bagian dari jati dirinya. Hati adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia yang harus dijaga. Bila hati tak terjaga, maka perilakunya hanya membawa dosa dan keburukan, baik penyakit jiwa ataupun raga. Bila hati terkena penyakit, maka kesucian hati akan hilang. Dan bila kesucian hati telah hilang, maka akan jauhlah manusia dari rahmat Tuhannya. Sebaliknya, kesucian hati dapat mendorong seseorang untuk beramal dengan ikhlas dan semata-mata karena Tuhan. Saat keikhlasan hati ini bertemu dengan kebenaran, maka lahirlah sosok manusia baru dalam diri, yakni manusia yang seluruh lintasan pikiran, perasaan, keinginan, kata dan perbuatannya menyatu dalam satu senyawa, yakni senyawa kebenaran. Apabila hal ini terjadi, maka manusia akan selalu berbuat baik. Hatinya akan tenang, dadanya akan lapang, dan ia akan selalu diberkati oleh Tuhannya. Sejak saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup roh suci ke raga manusia, hingga saat ia dilahirkan dari rahim ibunya, ia adalah seorang insan yang suci, tidak membawa apapun selain tubuh dan organnya. Segumpal hatinya pun masih suci, dan seiring berjalannya waktu, di kehidupannya, ia akan mengenal apa itu agama. Agama yang mampu mengantarkannya akan apa itu makna kesucian. Terutama kesucian hati yang perlu ia jaga semasa hidupnya. Hingga pada akhir hayatnya, ia akan kembali pada Sang Pencipta dengan membawa kesucian hatinya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai makhluk Tuhan harus senantiasa menjaga kesucian hati demi keselamatan jiwa dan raga. Hindarkan diri dari rasa iri, dengki, dan berburuk sangka terhadap yang lainnya.
Penuhilah hati dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan menjaga hati, niscaya keselamatan akan menyertai kita. Dengan menjaga hati pula, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin melakukannya terdengar susah, namun percayalah kawan, Tuhan takkan pernah ingkar. Janji Tuhan takkan pernah mengecewakanmu. Namun, jika kamu masih kecewa, mungkin ada yang salah di hatimu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Next question. Gue masih gak lupa. Enggak. Siap. Jati diri. Jalan menuju keselamatan jiwa dan raga. Hati yang suci akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Oke, siap. Kalau bagi gue pribadi, arti suci dari hati panggil apa? Nah, wes itu lah pokoknya. Nah, menurut gue itu jadi hati kamu tuh harus suci. Kalau suci itu di mana-mana kita bisa membawa keselamatan. Nah, baik orang lain, bagi orang lain maupun kita sendiri. Kesucian hati yang akan membawa kita semua menuju keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Hati yang suci, hati yang bersih dapat menjaga keselamatan diri. Menurut saya artinya hati yang suci menjadi jalan menuju keselamatan. Sasa. Atau mungkin bisa dibilang juga cerminan diri. Hati yang murni, semua ini akan menjadi cermin terhadap tingkah laku manusia. Dan inilah yang akan menjadi keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Lumayan kan? Hati yang suci merupakan jalan menuju keselamatan jiwa dan raga. Dapat dikatakan demikian karena hati merupakan bagian terpenting dalam diri manusia. Apabila hati tersebut baik akan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan yang akan menjadi penyelamat bagi kehidupan manusia. Seperti ilmu tuai. Jadi apabila kita menanam hal yang baik, kita tentu akan memetik hal yang baik. Dan sebaliknya, jika kita menanam hal yang buruk, tentu kita akan memetik hal yang buruk. Karena kamu ya pastinya setiap orang kalau kemana-mana ya dia suci ya, dan gak ada dendam gitu ya, padahal ada dendam juga sih kadang-kadang, tapi ya gitu pokok kemana-mana kita harus suci perkataan maupun perbuatan. Kalimat ini selain mengajarkan kita untuk menjaga kesucian dan kebersihan hati, menurut saya juga mengajarkan kita supaya selalu ingat siapa Tuhan kita. Dengan begitu, kita pun akan selalu menjalankan kewajiban kita dan menjauhi larangannya. Jika kita melakukannya, saya yakin hati kita pun akan selalu bersih, baik perbuatan, tingkah laku, sama aja sih. Perbuatan, tingkah laku, pemikiran, itu pun akan selalu bersih. Hati kita, karena sumbernya tuh bersih, jadi semuanya ikut bersih. Pada itu, keselamatan pun akan menyertai kita semua. Maknanya yaitu jika hati kita bersih, hati kita suci, selalu berbuat baik dan menjaga prasangka-prasangka buruk, maka keselamatan akan selalu bersama diri kita. Kita akan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Seperti jika kita menolong orang lain, tentu orang lain tersebut akan mendoakan kita yang baik-baik kan, berterima kasih dan mendoakan. Maka kita akan terhindar dari bahaya berkat doa orang-orang tersebut.
Selain itu, di akhirat nanti yang dapat menolong kita salah satunya adalah amal yang baik. Nah, amal yang baik itu muncul karena hati kita yang bersih, hati kita yang suci. Kalau saya sih, asal jangan sampai lupa sama Tuhan, siapapun kalian. Bahkan semua manusia di bumi, bahkan semua umat beragama mungkin tidak bisa menjalankan ibadahnya senormal seperti biasanya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, masih sangat mungkin dan pasti bisa diakali. Jangan sampai dengan kondisi sekarang ini mengurangi nilai-nilai ibadah kita, apalagi mengurangi kekhusyukan ibadah kita. Cara menyikapi pepatah tersebut pada zaman sekarang, menurut saya kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian hati, karena dengan demikian hati akan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Apabila hal ini terjadi, manusia akan selamat jiwa dan raga. Melihat kondisi sekarang, kita pasti mengerti bahwa banyak orang baik di luar sana. Namun kita tidak mengerti apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Apakah isinya baik atau tidak? Jadi menurut saya, hati suci Margarinti Rahayu memiliki dua hubungan, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ya menurut gua orang-orang sekarang tuh artinya banyak yang kurang suci ya. Gara-gara corona tuh kan udah diberita sama pemerintah buat PSBB, tetap aja keluarnya agak gimana gitu, kayak apa ya? Tadi walaupun gue sendiri kadang keluar cuman ya itu cuman buat keperluan pribadi aja, beli makan. Mungkin di situasi seperti ini memang belum memungkinkan untuk kita bisa beribadah keluar rumah. Namun menurut saya waktu seperti inilah waktu yang tepat untuk kalian kembali merefleksikan bagaimana ibadah kalian sebelumnya. Disinilah waktu yang tepat untuk kalian lebih mempererat hubungan diri sendiri dengan yang di atas. Berhubung dengan kondisi sekarang, kita tidak boleh berhenti untuk selalu menjaga kebersihan hati kita. Kita harus tetap berbuat baik, tidak boleh berburuk sangka, dengan tetap menjaga toleransi dengan sesama, menolong saudara-saudara kita yang kesusahan. Selain itu, jika kita ingin menolong, tidak perlu kita langsung menemuinya. Dengan teknologi sekarang, banyak web-web yang menerima misalkan donasi. Membantu tidak melulu soal uang, kita dapat mendoakannya dari rumah. Selain itu, tetap berbuat baik kepada semua orang, tetap dengan mengindahkan protokol kesehatan. Selain itu, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tetap terjaga keselamatan dan kesehatan diri kita. Oh iya, jadi syuting ini itu dilaksanakan pada saat kuarantin COVID-19 dan kami memutuskan untuk menggunakan kostum seragam karena kami kangen dengan sekolah.